Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Solihin Rokim Junior. Kali ini Bapak akan sampaikan evaluasi paparan khusus pra ujian praktik kimia farmasi untuk penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya kita telah melaksanakan 6 kali praktek luring di semester ini untuk materi analisis anion dan kation. Kemudian dari 6 kali itu kita sudah melaksanakan 3 kali percobaan untuk analisis anion dalam suatu sampel dan 3 kali percobaan untuk analisis kation dalam suatu sampel. Kita mulai pembahasan dari kisi-kisi anion. Jadi di sini di video ini Bapak akan sampaikan dari total 6, 5, dan 6 berarti ada 17 jenis anion dalam bagian yang telah kalian buat sebelumnya. Kurang lebih akan keluar sekitar 9 jenis anion dari kelompok anion yang menghasilkan endapan putih, endapan berwarna, dan tidak menghasilkan endapan ketika direaksikan pertama kali dengan AgNO3. Dimulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok anion endapan putih. Suatu sampel anion ketika direaksikan dengan AgNO3 ketika menghasilkan endapan putih, maka ada 6 dugaan, yaitu ion oksalat, ion karbonat, ion sulfit, ion tiosulfat, ion tiosianat, dan ion klorida. Di antara 6 jenis anion ini yang akan keluar pada saat nanti ujian, diantaranya adalah ion karbonat, ion sulfit, ion tiosianat, dan ion klorida. Kemudian dari kelompok yang kedua, dari kelompok anion endapan berwarna, di antara ion sulfida, ion bromida, ion iodida, ion kromat, dan ion fosfat yang akan keluar dalam ujian praktek pekan depan adalah ion bromida, ion iodida, dan ion kromat. 2 sampel terakhir berasal dari kelompok anion yang tidak menghasilkan endapan. Dari 6 anggota kelompok ini, yaitu ion bikarbonat, ion nitrat, ion nitrit, ion asetat, ion borat, dan ion sulfat, yang akan keluar pada saat ujian yaitu ion nitrit dan ion asetat. Kemudian untuk kisi-kisi kation yang akan dikeluarkan dalam ujian nanti dari 4, 9, dan 4 dengan total 17 kation dalam bagian yang telah kalian buat, akan dikeluarkan 7 sampel yang berasal dari kation yang menghasilkan endapan putih, endapan berwarna, dan tidak menghasilkan endapan ketika direaksikan pertama kali dengan NaOH. Kita mulai dari kation kelompok pertama, yaitu kation yang menghasilkan endapan putih ketika direaksikan dengan NaOH. Dari sampel ion zinc, ion timbal, ion aluminium, dan ion magnesium yang akan keluar pada saat nanti ujian ada 2 sampel, yaitu ion aluminium dan ion zinc. Kemudian untuk kelompok kation yang kedua dari golongan endapan berwarna, dari 9 sampel kation yang ada dalam bagian,
akan dikeluarkan 3 sampel, yaitu ion ferro atau Fe2+, ion feri atau Fe3+, dan ion tembaga atau Cu2+. Dua sampel terakhir berasal dari kelompok kation yang terakhir, yaitu kation yang tidak menghasilkan endapan, yaitu dari keempat sampel yang ada yang akan dikeluarkan pada saat ujian adalah ion amonium dan ion strontium. Sebagai penutup, Bapak akan sampaikan tips dan trik agar nilainya maksimal. Yang pertama, isi terlebih dahulu identitas lengkap beserta nomor sampel. Yang kedua, tuliskan tujuan percobaan dengan benar, yaitu mengidentifikasi anion atau kation dalam suatu sampel. Yang ketiga, tuliskan prinsip percobaan dengan benar, yaitu setiap zat memiliki reaksi yang spesifik terhadap suatu reaksi. Yang keempat, lakukan uji pendahuluan dengan benar, yaitu untuk sifat organoleptis bawa sampel dan laporkan hasil pengamatan kepada pengawas. Kemudian bawa larutan sampel dan laporkan kelarutannya kepada pengawas. Untuk sampel kation, jangan lupa reaksinya lah dilakukan di depan pengawas ujian. Yang kelima, telitilah dalam pelaksanaan prosedur uji dugaan. Jangan sampai salah menarik kesimpulan dari bagan. Kemudian bawalah hasil reaksi dan laporkan hasil pengamatan pada pengawas. Yang keenam, yakinkan diri pada saat sudah sampai pada prosedur uji penegasan, karena kalian harus bisa mempertahankan argumen di depan pengawas. Yang ketujuh, pastikan reaksi-reaksi pada uji penegasan dituliskan dengan persamaan reaksi yang telah diuji benar dan telah disetarakan. Yang terakhir, yang kedelapan, untuk kerapihan dan kebersihan, gunakanlah penggaris dan kurangi penggunaan tip X. Demikianlah tips dan trik yang bisa disampaikan. Selamat mempersiapkan, semoga hasil ujiannya sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.